mereka itu udah saling mencinta. Lebih baik kita membantu dan menolong mereka saat itu terjadi. Ulun bersedia menerima ilmuku yang ini dengan segala konsekuensinya. Menunggu ikan bisi anak mungkin untuk saat ini sulit, Ros. Jalan satu-satunya, Badri harus babini lagi. Ada kuyang terlihat di kampung kita sini. Ini kan Kuyang the prequel, Oh, prequel Saranjana ya? gitu Oke, kan. iya, Jadi iya. di Saranjana itu ini menceritakan 7 tahun sebelumnya. Nah, di Saranjana itu kan si Rusmiati itu kan emang menjadi Kuyang. Nah, di si Kuyang di Kuyang ini akhirnya diceritakan tuh gimana dia menjadi Kuyang. Aku begitu dikasih sinopsisnya, di situ aku baru tahu kalau Kuyang itu ternyata bukan hantu. Dan begitu aku baca cerita, wah kompleks nih, nggak cuma horor nih, dramanya bagus. Jadi aku langsung gas. Kan masyarakat tuh tidak boleh tahu kan. Akhirnya dia saat jadi pagi, siang, sorenya kan dia pasti jadi manusia dong. Nah, karena dia ada bekasnya, biasanya di leher itu tuh ada bekas untuk dia melepaskan itu. Kebanyakan masyarakat yang jadi Kuyang itu ya dia pasti menutupinya dengan shell atau enggak kerudung, bisa kayak gitu. Jadi sekian banyak itu kan gelap malam-malam kan. Satu ibu-ibu warnanya bajunya ngejreng. Jadi aku pas kayak gimana responnya? Halo Tribuners, balik lagi di konten Sparing Seleb bersama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue ada Oci Rosjana dan Putri Intan Kasela. Halo. Selamat datang di Si Paling Seleb. Terima kasih. Kita kedatangan 2 seleb. Udah, amin. Amin, seleb banget. Tapi mereka dari film Kuyang. Betul. Filmnya horor banget. Horor. Gue nonton trailernya juga lumayan serem karena udah ada yang terbang-terbangan di atas. Itu sungai ya? Apa danau? Sungai. Jadi siapa yang bisa menceritakan Kuyang ini? Film tentang apa? Akamsinya langsung aja ya. Orang asli. Harus dari Kalimantannya langsung. Betul. Nah, ini ya cerita sedikit kalau Kuyang itu menceritakan tentang Saranjana 7 tahun sebelumnya. Jadi kan film ini kan Kuyang the prequel, Saranjana ya? gitu kan. Oke, Jadi iya. di Saranjana itu ini menceritakan 7 tahun sebelumnya. Nah, di Saranjana itu kan si Rusmiati itu kan emang menjadi Kuyang. Nah, di si Kuyang di Kuyang ini akhirnya diceritakan tuh gimana dia menjadi Kuyang, kayak gitu. Proses-proses menjadi Kuyang itu seperti apa. Itu ada di film Kuyang ini. Oke, jadi lebih ke kenapa dia bisa jadi Kuyang ya? Betul. Apa yang dialamin? Untuk POV dari si Kuyang. Si Kuyangnya. Menceritakan tentang kehidupan Kuyang. Oke, berarti kita akan mengerti kenapa dia jadi Kuyang ya? Iya, soalnya kan Iya, orang taunya Kuyang itu hantu kan. Kan? Nah, bukan. Apakah akan mengulik juga mungkin sisi-sisi kayak ada humanisnya juga setelah yang terjadi sama siapa yang karakternya yang jadi Kuyang? Namanya? si Kuyang, saya Kuyang. Enggak, nama karakternya. Rusmiati. Oh, seperti apa yang diambil sama Rusmiati itu? Betul. Jadi film Kuyang itu benar-benar POV dari Kuyangnya tersebut. Soalnya kan udah banyak kan kadang ada film Kuyang pasti tahu kan. Itu kan pasti POV-nya dari masyarakat ya kan. Akhirnya di sini Kuyang itu POV-nya dari Kuyangnya tersebut gitu. Gimana Putri memerankan Rusmiati? Menantang apa? Kita ngomongin secara emosional dulu deh, secara karakternya gimana dia? Untuk karakter si Rusmiati ini kan dia orang yang dimana dia penyayang gitu kan, baik hati kayak gitu. Ya sebelumnya pasti aku juga mempersiapkannya itu. Nah ini dulu nih disclaimer kalau sebelumnya tuh aku bukan basic acting. Aku kan basicnya modeling gitu kan. Makanya ini tuh benar-benar menjadi hal baru di hidup aku kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya sutradaranya Mas Jo itu bisa mempercayakan aku di film si Kuyang ini gitu kan menjadi pemeran utama kayak gitu kan. Nah, akhirnya Mas Jo itu menawarkan aku untuk sekolah acting gitu. Akhirnya aku kemarin sempat dulu sekolah acting di Jakarta selama hampir 1 bulan baru akhirnya reading ketemu yang lain juga. Berarti sebelum reading berarti sekolahnya? Iya, sebelum reading aku sekolah dulu. Jadi benar-benar private acting dulu. Siapa pengajarnya? Gitu. Ada namanya Bang Pakcik. Oh, Pakcik. Iya, di Prosta gitu. Ya udah akhirnya aku benar-benar belajar dulu tuh di situ gimana cara memainkan emosi banyak banget kan.
emosi 5 emosi tuh yang biasanya itu ya karena emang harus kebut juga, lumayan menantang sih di diri aku. Berarti apakah ini film pertama juga buat? Sebenarnya sebelum-sebelumnya ada yang di Saranjana kan ada aku, ya kan si Rusmiati ini gitu. Tapi untuk menjadi pemeran utama ya aku baru di filmku yang ini gitu. Tapi kan di trailer tuh nggak cuman menunjukkan si Rusmiati ya, yang serem aja kan? Dia kayak ada nangisnya, ada Iya emosinya. betul. Lebih berat nggak atau lebih emosional nggak? Iya lebih berat karena kan emang sebenarnya si Kuyang ini kan bukan hantu ya, dia memang manusia, makanya dia mempunyai perasaan, dia bisa nangis juga, dia bisa marah juga gitu kan. Apalagi di sini tuh dia mempunyai banyak tekanan dan emosi yang harus dia rasakan gitu. Akhirnya ya itu nanti akhirnya bisa gimana caranya menjadi Kuyang itu ada di sini nih, di film ini gitu. Apa tuh sama dia sampai jadi Kuyang gitu? Iya kan. Berat banget ya berat banget. Berat banget ya gitu. Iya, emang kayak sebenarnya kalau aku masuk di ceritanya Rusmiati tuh dia tuh sedih banget sih. Maksudnya dia tuh memang manusia yang kayak ya lo perempuan orang kampung yang tidak tahu apa-apa, maksudnya kan dengan atas pilihannya dia yang akhirnya membuat dia ya sebenarnya dia menyesal akhirnya mengambil keputusan ini gitu kan. Sedih banget jadi Rusmiati. Kalau Oci sebagai siapa di sini? Aku berperan sebagai Fauzia. Fauzia. Oke, secara karakter Fauzia ini seperti apa dia? Fauzia ini sebetulnya anak baik, dia tuh lemah lembut sebetulnya, tapi mungkin Fauzia tipikal orang yang nggak bisa langsung to the point, cuman kayak setiap kali dia interaksi sama orang, kadang ada maksud-maksud tertentu yang kalau kita nggak terlalu perhatiin, kita nggak ngerti maksud dia apa. Cuman kalau misalnya Rusmiati, maksud dia apa ya? Gitu. Oh, dia terlalu muter-muter atau terlalu Sarkas justru. Menurut Rusmiati sarkas. Tapi Fauzia aku memainkannya ya aku innocent aja, ngomong apa yang aku rasain secara tidak langsung. Tidak ada apa-apa ya. Ada kelas kan di antara karakter kalian berdua? Gimana ya? Sebetulnya mungkin aku salah satu penyebab Rusmiati memutuskan untuk menjadi Kuyang, tapi salah satu ya, bukan awal. Salah satunya banyak nih tekanannya si Kan Rusmiati dibilang itu berat banget. Oh itu makanya kenapa ditaruh tiba-tiba? Sereman ngeliat Kuyang apa sereman punya mertua julid? Tinggal satu atap. Lihat kan di trailer. Iya. Kayak mertua julid bisa jadi Kuyang aja mendingan lu. Oh kita yang sereman mertua julid aja. Ya mendingan lu aja jadi Kuyang deh. Oh jadi salah satu penyebab si Rusmiati nangis berderai-derai itu. Satu adalah Fauzia. Fauzia tapi sendiri dia peka nggak? Atau karena melihat hal-hal horor? Atau sebenarnya cuek aja? Fauzia sih memang dalam sebuah cerita Kuyang ini, kalau dia memang manusia biasa yang nggak ada hubungannya, justru malah aku nggak tahu dia jadi Kuyang gitu. Sisanya nonton. Tapi syutingnya full di Kalimantan? Full di Kalimantan, hampir sebulan tuh di Kalimantan. Daerah mana kalau boleh tahu? Daerah ada di Banjarmasin, kalau Oci kan di Aku di Banjarmasin. Banjarmasin ya. Terus ada juga di daerah Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Full di situ lebih banyak. Itu yang Iya, yang sungai, yang rawa, itu di situ. Dia berenang, direndam di gentong dan segala macam ya di situ. Direndam di gentong. Iya. Jam 3 pagi. Sampai dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Nah, tuh. 12 jam dong. Direndam kan kalau di fermentasi maksudnya. Kayak kimchi di fermentasi. Gentong lagi kan. Iya kan. Apa maksudnya gimana rasanya ketika ngejalanin sini tuh? 12 jam dong berarti kan? Iya kan, selalu air tuh nggak pernah kering nih rambut jadinya kan. Ya udah setiap kalau misalnya lagi syuting pas kalau nggak udah pasti minta blower. Tau kan AC yang belakang itu kan panas ya? Iya. Udah pakai itu di depannya AC. Kan nggak ngetin kan. Jadi kalau misalnya lagi break lagi istirahat ya udah mana AC yang biasanya itu kan belakangnya panas, kita incer belakangnya. Di sini aja. Tapi itu buat apa namanya ketika si Rusmiati melakukan ritual kah atau ketika dia sudah menjadi sosok Kuyang? Yang ini. Yang direndam itu? Yang direndam sesudah jadi Kuyang lagi ritual, pas dia lagi Kuyang, itu kan masuknya di dalam gentong itu kan. Nah itu gimana fisik sempat drop demam? Nah alhamdulillahnya nggak drop sih, karena aku kayak memanfaatkan waktu kalau misalnya lagi break pasti tidur, makan, minum air putih, udah full itu aja kalau lagi istirahat. Bener-bener, jadi alhamdulillah sih nggak ada drop sama sekali. Oke. Nah si Fauzia ini diteror sama si Kuyang nggak? Enggak. Oh enggak. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Ya harusnya ada dendamnya sih. Tapi kan salah satu, kecuali aku adalah
penyebabnya, Penyebab utama ya. bener-bener intinya enggak Iya, salah iya, iya. satu. Tapi apa yang menarik ketika Oci memerankan si Fauzia ini di film Kuyang? Bermain sama pemain-pemain yang luar biasa tentunya, ada Om Putri, ada Kario, dan tentunya aku begitu dikasih sinopsisnya, di situ aku baru tahu kalau Kuyang tuh ternyata bukan hantu. Dan begitu aku baca cerita, wah kompleks nih, nggak cuma horor nih, dramanya bagus. Jadi aku langsung gas. Ternyata Kuyang tuh bukan hantu Nah, sebenarnya. Iya. Dan gue juga baru Iya. baru tahu ketika baca project ini. Maksudnya tuh Kuyang tuh sebenarnya Manusia. entitas apa sih kalau bisa dijelaskan secara Dia itu Jelas. manusia yang mengkaji ilmu kayak gitu. Oh. Nah dia kan ada tujuannya. Kalau di Kuyang ini dia tujuannya untuk memikat suaminya sendiri gitu kan, agar suaminya tidak kemana-mana. Salah satunya ke nih Fauzia ini ya aku nggak kan. ngegoda. Aku bukan pelakor. pembelaan. Iya, aku lagi anteng-anteng kuliah di luar kota. Tiba-tiba pulang ya Ya kan. kan pulang kampung. Kita biarkan mereka menyelesaikan masalah ya. Oh iya bener. Sebelum tiba-tiba Putu jadi Kuyang di sini. Takut. Ini tahu nggak kenapa pakai siapa? Jangan. Ada bekas putusannya. Jangan. Kalau dilepas ya kenapa-napa kan tapi kan. Enggak, nah, soalnya supaya kan kalau si Kuyang ini kan masyarakat tuh tidak boleh tahu kan. Akhirnya dia saat jadi pagi, siang, sorenya kan dia pasti jadi manusia dong. Nah karena dia ada bekasnya, biasanya di leher itu tuh ada bekas untuk dia melepaskan itu. Kebanyakan masyarakat yang jadi Kuyang itu ya dia pasti menutupinya dengan shell atau enggak kerudung, bisa kayak gitu. Oh jadi bekasnya tuh pasti kelihatan. Pasti ada bekasnya. Oh, Jadi kalau manusia dan dicapai nyiri-nyiri banget dan keciri banget ya. keciri banget. Kecirinya sini, tapi kan nah makanya ditutupnya pakai shell, pakai kerudung bisa juga gitu. Hati-hati yang mau ngedate Hati. sama cewek, kalau Lihat tiap dulu. ngedate pakai shawl. Salah ya. Boleh dibuka dulu nggak gitu? Siang-siang pakai shell. Ini kan gerah di Jakarta lagi. Kebetulan emang hujan sih cuma kalau lagi gerah kan agak curiga sih. Ya kan? Cuman buat sekarang masih ada nggak mitos-mitosku yang buat zaman sekarang ini? Kalau misalnya di Kalimantan mah masih sangat percaya terhadap kayak Kuyang kayak gitu. Tapi kalau untuk di kota mungkin udah lumayan orang untuk tidak pernah melihatnya kayak gitu kan. Tapi kalau untuk warga di yang lebih bukan di kota itu pasti masih sangat-sangat kental gitu terhadap si Kuyang ini. Masih banyak kok cerita-ceritanya gitu yang kayak misalnya kalau di pedalaman itu teman aku pernah cerita kan karena dia orang daerah. Terus dia ngomong gini, iya biasanya kalau orang mau lahiran kan di rumah sakit gitu ya. Di rumah sakitnya udah ditungguin Kuyang gitu. Ya Allah, Merinding banget. serem juga Oh makanya ya. ada scene bayi di trailernya. Iya, karena kan memang sebenarnya Kuyang itu untuk kayak apa ya, untuk makanannya dia kan untuk abadinya pasti minum darah bayi atau kayak baru melahirkan. Oh. Gak usah lirik ya. Tolong. Astagfirullahaladzim. Tapi pas kalian syuting ada mungkin orang-orang setempat ngasih jangan apa gitu kan, ini menyangkut mitos-mitos ya. Gimana kalian ada jangan apa? Banyak yang akamsi sih, kayak saudara kita Om Jo juga. Oh iya. Dia orang Asli sana. sana. Terus yang jadi Acil Imas juga yang jadi kakaknya Rusmiati orang sana. Orang sana. Jadi kayak lebih ke ya udah kita syuting seperti biasa, yang penting saling menghargai, nggak ngelakuin hal-hal yang mungkin mengganggu. Ya namanya juga kita kan tempat bener-bener. orang kan gitu. Jadi ya so far sih nggak ada ritual-ritual tertentu misalnya nggak boleh apa atau Nggak sebelum ada. syuting harus apa. Enggak. Oke. Kalau rumahnya yang dipakai set yang dibangun atau rumah asli warga sana? Jadi sebenarnya banyak tuh setnya kan. Nah salah satunya ada nggak deh, banyak yang dibangun 1, 2. Ada kayak ada 4 rumah yang benar-benar dibangun. Yang satu ada di atas rawa, yang satu ada di atas sungai gitu. Berarti yang di trailer tuh rumah dibangun set. Iya benar-benar dibangun set Iya, itu. lihat banget ya tuh. Iya. Terus abis tapi abis itu kan ada kan di Iya, dibakar. trailer juga Iya. dibakar. Nah itu memang abis dibangun dibakar kayak gitu. Tapi kalau emang di masyarakat sana masih banyak yang tinggal di atas air dan di atas Iya, kalau di sana kan rumah panggungan karena apa namanya kayak Banjarmasin kota 1000 sungai. Jadi memang di sana tuh sungai semua, banyak rawa dan sungai. Jadi banyak rumah yang kayak masih ada di atas air, namanya rumah panggung. Oke. Kalau misalkan kan di trailer ada tuh adegan yang goloknya gerak itu apa sih, budaya apa atau mungkin menggambarkan apa? Kalau itu kan memang namanya mandau kan. Oh iya, mandau. Nah, kalau di film itu kan itu mandaunya mandau sakti gitu. Makanya dia bisa bergerak kayak gitu. Dan mandau dipercaya buat melawan si Kuyang atau Bisa
mencari kuyang, Oh. bisa apa kan karena dia sakti kan. Jadi ya semacam itulah gitu. Oke. Dan kalau buat Putri ketika diajakin ke sini lagi karena tertarik mengeksplor si Rusmiatinya kah atau gimana? Iya dong pastinya kan, apalagi dengan aku yang tidak mempunyai basic acting, jadi kayak wow sangat tantangan nih dan happy juga kan, baru kayak wah kayak jarang banget kan untuk sutradara mempercayai orang yang tidak mempunyai basic acting dan baru aja di Saranjana kan aku cuma 2 scene kan, sesedikit itu gitu, dan akhirnya dikasih tantangan dan tapi harus sekolah dulu ya pasti diambil kan, ya udah tuh iya kan, alhamdulillahnya kayak Mas Jo tuh sangat-sangat baik kayak gitu, akhirnya aku bisa sekolah, ya udah gas lah, sangat tantangan kan. hal baru Kalau buat Oci? Itu dia yang tadi aku jelasin, secara sinopsis aku suka, pemain-pemainnya luar biasa, gas, dan emang kebetulan lagi gas tripping. Oh, pas lagi cocok jadwalnya ya. Dan kalau buat Oci berarti lebih ke drama di sini banyaknya. Iya, aku drama. Oke, Nggak ikut horor. sedramatis apakah kisahnya si Fauzia ini di sini? Kalian itu harus nonton. Kita Karena banyak sama Rio Dewanto. ya memang konflik plot aku tuh aku, Karyo, dan Rusmiati. Oh. Jadi siapa kayak kira-kira si Fauzia ini? Tapi gimana sama Rio Dewanto? Susah kah ketemu? Alhamdulillah Karyo baik banget orangnya, welcome, kita bisa kerja sama dengan baik, orangnya juga open, jadi kayak dari mulai reading sampai syuting ya kita sering ya sharing lah gitu, gimana ini adegan mau dibawa kemana gitu. Baru bareng sama Mas Rio di sini atau sebelumnya udah pernah ketemu? Baru ketemu di Baru sini. ketemu sini. Dan sempat gimana? Sempat deg-degan, sempat kikuk. Lebih ke apa ya agak segen aja lah, maksudnya kan kakak senior ya gitu, jadi kayak agak segen aja, izin gitu. Malah waktu adegan yang memang aku nangis kayak Karyo bilang, aman Ci, mau diulang dari awal aja nggak usah Kak, lanjut bisa kamu, keluar lagi air matanya, terus udah kat gak bisa habis air matanya gitu. Gimana ya Kak, stripping kan Iya. tak ada 3 tim lagi di sini nangis. Terus dia lebih kayak oh yaudah. Awalnya dia takut, maksudnya takut. Waktu itu juga suaraku lagi serak nih, kayak sekarang lagi gak enak badan. Suara lagi batuk-batuk, jadi dia kayak mungkin takutnya aku ngerasa emosinya kepotong apa gimana gitu. Ya udah gitu, akhirnya kayak ayo udah apa deh. Oke. Oh iya, Gitu. dia lebih khawatir kamu takutnya kenapa-napa. Iya gitu, soalnya kan maksudnya scene-nya harus diselesain kalau misalnya gimana kan. Iya sih. Ini di bulan stripping nih Mas Rio nih, jangan macam-macam. Lebih ke ini ya, apa udah bisa tap Iya. situ aja, cuman kayak ya memang bangun karakternya sih memang dari mulai reading ya dimulai dari nol, karena ini juga termasuk karakter baru yang baru aku mainin menurut aku. Apa yang menarik dari sisi ketika kamu ngedalamin si Fauzia ini? Kalau yang aku baru mainin dari Fauzia ini, perempuan yang maksudnya dia kelihatan yang tadi aku bilang lemah lembut, tapi gimana caranya aku menyampaikan isi hati aku tapi aku nggak kelihatan bermaksud atau nggak kelihatan julid gitu. Ya, jadi innocent aja gitu. Sarkas-sarkas aja. Iya, sarkas. Nyinyir dikit. Tapi kalau nyinyir kan mukanya harus ikut gitu. Kalau ini enggak, polos aja. So polos mungkin itu. Tapi di sisi lain polos, dia cuma nggak tahan apa yang udah dia rasakan selama itu, kayak ketahan. Jadi kayak di setiap kata-katanya tuh kadang tersimpan apa gitu. Tapi seru nggak ketika bisa seperti itu? Seru, aku juga belajar bahasa Banjar. Iya, dia belajar bahasa Banjar. Harus berbahasa Banjar. Iya, ini karena kan filmnya bahasa Banjar. iya, background story-nya Fauzia memang ceritanya tinggal di situ, lahir di situ di Kalimantan Selatan, cuman sempat keluar kota untuk kuliah gitu. Gimana tuh belajar dialeknya aja atau sama bahasa juga? Dialeknya sama bahasa juga sih, tapi sedikit untungnya campur, soalnya kan Fauzia juga udah sering keluar kota dan lain-lain, jadi kayak bahasa Indonesia juga fasih gitu. Jadi campur. Tapi kalau misalkan fisik nggak ada yang dikuras banget di sini selain mungkin syuting malam aja? Tidak. Tapi kalau buat ininya ketika memerankan si Fauzia dengan nyinyirnya itu nempel nggak akhirnya ketika udah selesai kayak bisa juga nih ternyata kayak gini? Enggak, soalnya menurut kalau aku pribadi
gak nempel. Kalau Oci tuh anaknya kan to the point ya. Misalnya aku gak suka, aku kan bilang kayak even misalnya aku sama suamiku atau enggak waktu zaman-zaman kita pacaran kayak kalau nggak suka tuh aku bukan tipikal cewek yang kayak diem tunggu ditanya kamu kenapa sih, gak apa kayak aduh lama langsung ngomong aku gak suka kamu gini alasannya gini menurut kamu gimana gitu. Aku tuh anaknya to the point dan menurut aku Fauzia tuh kurang to the point ya gitu. Lu sempat ada gemes gak? Ngomong aja langsung gitu apa? Iya langsung aja gitu dia diputar kalau Oci kalau Oci langsung ayo udah ngomong kayak mau dia gimana belakangan deh pokoknya yang penting ngomong aja dulu kan gitu. Kalau aku pribadi jadi nggak nempel sih kan. Oke. Tapi kalau buat Putri ketika disuruh lagi diajak lagi main kuyang lagi, apa yang ngebedain ketika yang film pertama jadi kuyang yang mungkin nggak banyak scene-nya sama sekarang yang scene lebih banyak secara proses produksinya yang ngebedain banget kerasanya? Wih, sangat-sangat kerasa lah. Kalau apa? misalnya itu kan memang aku juga pas lagi belajar, pas reading kan juga cuma 2 scene dan ngomongnya juga cuma sedikit gitu kan. Kalau yang di kuyang itu sama jadi kuyang kayak gitu kan. Jadi ya readingnya juga cuma sebentar. Nah kalau ini kan bener-bener readingnya lumayan lama kan. Apalagi aku juga sekolah acting dulu gitu. Jadi ya sangat-sangat menantang film ini. Jadi, semoga yang nonton ya kan diterima oleh masyarakat. Gimana acting aku baru pertama kali di layar lebar yang panjang juga akunya gitu. Berarti kamu ada di seling-seling juga nggak? Kalau di film ini tidak ada. Nggak ada. Nggak ada, cuma pakai ini baju green screen. Green screen aja. Iya pakai tapi kalau di film ini nanti kalau kalian lihat kan green screennya kan ada yang kuyangnya kan jadi di dalam secuci, di dalam apa namanya lemari. Jadi ini kuyangnya ada di mana-mana. Itu lucu banget lagi ada di mana-mana. Oh ada sempat masuk toilet juga kan? Iya. Ada di toilet, ada di lemari, ada di mesin cuci, ada di atas genteng. Dan itu ketika pakai Green screen. Pakai green screen. Berarti bukan yang pertama juga pakai green screen juga dong? Pakai. Nah, bedanya apa Mas sekarang? Lebih dalam lagi kah? Lebih ribet lagi kah? Lebih ribet karena kalau yang pertama aku green screen-nya paling cuman kayak memang bener-bener di green screen sama aku pakai baju warna green screen juga gitu kan. Tapi kalau di sini bener-bener kita ada di tempatnya gitu. Kayak misalnya aku ada di lemari, ya aku harus di dalam lemari kan. Tapi aku pakai baju itu gitu. Misalnya kalau bukan belakangnya hijau gitu, tapi ini bener-bener di lemari, ya aku di dalam lemari baju hijau. Terus di mesin cuci, ya aku bener-bener di dalam mesin cuci pakai baju hijau gitu. Bener masuk mesin cuci. Terus di jamban juga gitu. Iya juga. Aduh. Kalian akan melihat apa ya? Perjuangan sekali. Perjuangannya Kak Putri bersama dengan CGI kita yang banyak. Bener. Iya, CGI-nya emang keren banget sih karena kita bener-bener real ada. Ya karena dia real juga latarnya. Iya kan, iya makanya latarnya bener-bener latar. Tapi kalau untuk emosinya ketika Seru Sumiati dan si Kuyang kan beda dong. Yang dirasakan setelah saat menjadi Kuyang tuh apa sih? Membunuh kah atau meneror kah atau? Oh enggak, makanya kan aku bilang kan kalau si Kuyang ini, si Rusmiati ini kan dia cuman untuk tujuannya apa nih? Untuk memikat suaminya aja, ya udah. Jadi dia tidak akan membunuh siapa-siapa gitu. Tapi dengan syarat dia kalau karena udah mengkaji ilmu itu untuk makanannya si Kuyang ini dia minum itu darah bayi atau manusia yang baru melahirkan, tapi dia tidak sampai membunuh sebenarnya. Cuman mau darahnya aja dikit gitu. Kayak nyamuk kan, gigit dikit udah gitu. Mohon maaf kalau yang datang begitu juga yang datang minta dikit juga. Kok yang datang cuma kepala sama organ doang. Padahal nggak boleh minta PMI gitu. aja kan? Langsung. Ya ke PMI kayak banyak deh ya. Kantong darah itu Tapi belum banyak. tentu seger. Oh iya, Iya dia butuh yang segar. Dia harus itu yang segar, makanya benar-benar yang bayi baru melahirkan. Nah itu tuh jadi santapannya dia. Pas dia jadi manusia dicari dulu nih mana yang nih kayak dikit-dikit kayak gitu kan. Nanti kalau malam di dia Jakarta udah nggak ada kuyang lalu-lalang, adanya ojek online. Bener. serius nih. Ya aku takut sama dia. Benar, insya-Allah imanku. Amit. Tapi syuting di daerah Kalimantan sana sebagus apa sih tempatnya? Wah. Ya kalian sharing. Kalau aku kan memang orang sana ya, jadi mungkin udah tahu gimana kalau Oci yang baru datang ke Kalimantan. Masalah aku cuma di kota, tapi di kotanya pun aku ngelihat lagi ada lomba apa sih? Tapi kamu lumayan tahu dari yang Aku lihat dari ada bandara lomba. itu ke situ lumayan jauh. Ini Bukan Dayung Jukung. kan? Iya yang lomba. Iya lagi Yang ada perahu itu. lomba. Iya. Yang ada di sini Mas Rio. Iya. Iya Betul. itu, tapi di aslinya pas aku lagi syuting lagi ada Emang lomba ada juga. lomba juga? Iya Iya. jadi aku lihat.
wah ternyata lomba kayak gitu ya gitu, seru banget. Itu perahu yang viral itu maksudnya kayak gitu kan? Iya, Iya. kayak gitu, bener-bener. Oh. Di sana kan memang terkenal kayak gitu, karena itu emang di saat itu tuh memang ada lombanya itu. Oh. Dan aku Gitu, belum pernah Mbak. kesana karena jadi aku cobain kulinernya, aku langsung cari di sosmed kayak rekomendasi makan. Masih langsung datang. Apa yang Aku nagih banget yang bikin pengen kesana lagi kayaknya. yang aku heran malah aku kan gak suka ikan ya Kak, karena kadang kayak kalau misalnya menurut aku amis, menurut orang enggak, tapi menurut aku amis. Nah, Oh, oke. tapi di sana aku bisa makan ikan patin 3 hari berturut-turut, ikan patin. Tapi kan enak banget sih. Doyan tuh. Iya makanya Enak suka tuh gitu. Terus. Ikan patin bakar, Itu ikan terus patin bakar, best. Aduh. soto Best. Banjar iya. Gini. Sama aku ada satu datang ke tempat tuh kayak tempat sarapan, jadi tapi banyak kue-kuenya gitu, jadi kayak segala macam kue-kue basahnya. Iya. Mereka aku cobain Oh, buburannya, Iya. bubur manis. Iya. Aku cobain bener-bener sama ada, iya bener soto Banjar. Soto Banjar. Jadi kayak kulineran aja sih aku, makanya mereka syuting dari pagi sampai pagi di Kalau ini- sebuah kampung yang penuh dengan rawa dan lain-lain. Iya. Aku di Banjarmasin Masih. aja, masih kayak makan apa ya kuliner Banjarmasin masih gitu. Dengan menyebalkan dan mengingat juga perannya Iya kan? Iya kan? Betul kan? sebagai baunya menyebar dan sebagai juga enak juga ya. Iya kan? Dia juga tengok-tengok kayak, iya Oci masih seger loh. Masih seger. Baru landing dong. Masih baru segar ini. loh. Tapi kalau buat Putri ketika syuting di kampung halaman sendiri, apa yang dirasa, apa ada rasa lebih nyaman kah atau udah lebih aman atau gimana? Sebenarnya juga itu bukan kampung aku banget kan, karena kalau aku kan di kota kan. Oh, Ini lebih ke dalam lagi. Kita berapa tuh jam dari rumah? 3 sampai 4 jam. Oh, main juga. Iya, makanya ini bener-bener kayak di ujung hutan, di ujung hutan. Ini kita syutingan ya, kayak ini jalanan, terus ini bener-bener di ujung itu, dan kayak kita dikelilingin sungai gitu. Oh. Jadi banyak banget masyarakat yang di sana masih menggunakan klotok untuk kayak ke pasar, dan kayak gitu-gitu, perahu kecil tau kan yang klotok itu. Nah itu di sana masih kayak gitu. Terus aku juga di sana ya nggak kayak Oci nih yang bisa ojek online gitu. Dia enak banget. Nah, iya. Tiap hari katanya warga sekitar tuh ya Sangat menyambut mendukung. dan sangat mensupport. Terus iya, seru mereka banget. bisa Iya. bisa masakin mereka syuting sampai Iya. semua krunya dimasak. Lebih enak ini sih. Iya ya. Lebih Kan enak nggak ini. pakai modal ya. Udah gitu makanannya fresh dan bener-bener Iya. warlock lagi yang masak kan. Warlock. Dia nanti ngasih gitu ke tempat syuting kita gitu, dikasih makanan. Jadi kita makan mulu di situ. Mereka support itu ya. berarti? Sampai Support kemarin banget, support pas aku banget. nonton duluan bareng sama temen-temen yang pada udah nonton ada kemarin sempat di Princess Bogor. Gimana? Iya, ada orang Banjarmasin dia bilang gini, aku bisa masak, kemarin kamu makan apa aja di Kalimantan, nanti kalau misalnya mau makanan bilang ya. Itu aku langsung kayak ikan patin gak sih Bu, dalam hati aku. Tapi aku cuma apa sih Bu gitu. Bu, ikan patin Bu, sumpah Bu. Masih terngiang-ngiang. Ini masih di ujung lidah. Ikan patin bakar Bu gitu. Tapi gak enak mau ngomong. Ya gimana ya, makasih Bu gitu. Ikan patin Bu, makasih. Makasih ikan patin Bu. Lucu banget. Atau nggak di story buat ibu yang tadi. Jangan Gitu. lupa. Aku berubah pikiran. Selain makasih aku pesen deh gitu. Oh, berarti udah sempat ada ini special screening duluan tadi. Ada Udah ada kita. Di berapa tempat? banyak. Banyak, beberapa banyak. kota. Iya. Ini yang udah di jalan aja bisa banyak, lebih Di dari 5. Kalimantan udah sempat atau belum? Sempet udah. Udah. Udah di daerah Kalimantan, Banjarbaru udah, di daerah Tanjung udah 2 kota. Siapa yang kalian kesana? Kalian berdua kesana? Enggak, kita enggak sih. Nah, Enggak. kita Dibagi. berbagi tugas. Dibagi Berhubung tugas. Bumil aku Oh, iya dikasih kesempatan Jabodetabek. Tapi kebetulan nanti aku kan mau ke Bali. Di Bali ada special screening kayaknya. Sekalian. Kalau Putri Udah ke ke- beberapa, kayak kemarin aku di udah Jawa ke- aja atau di Kalimantan? ke Bandung. Ke Bandung. Nanti ke Kalimantan nanti tanggal 24. Oh, udah Nanti dekat premier. ya, mau premier juga di sana. Oh, di sana. Kapan kalau di Kalimantan premier? 24. Oh, 24 di sana 24 itu. mau premier di sana, terus ya muter-muterin Kalimantan lah, Oh, 24, oke, 25, oke, 26, 27 itu kita muter Kalimantan, baru kesini lagi. Oke, gimana yang respon yang kalian dapat dari Oci dulu ketika menyambangi banyak-banyak special screening duluan? Gimana kesenangan? Kebetulan aku baru kebagian di Bogor. Oke. Antusiasnya luar biasa sekali. Makanya kayak aku nggak expect full. Udah full. Full terus. Bahkan Full terus loh. Putri juga dari kota-kota yang udah dia datengin full terus. Iya. Yang masih di minggu-minggu depan udah dijual juga kan tiketnya beberapa. Dan Itu udah juga full.
Waduh, Gila antusiasnya sih, parah. gila. Berarti mereka sempat ngasih ini nggak? Apa namanya? Ya feedback gimana? Takut kah atau mungkin jadi ikutan sedih kah? Alhamdulillah sih emang responnya baik dan mereka suka ya, karena mungkin belakangan ini mereka nonton film horor tuh yang menurutku kayak beberapa kali aku nonton tuh, misalnya beberapa orang datang ke sebuah tempat terus merasakan hal mistis di tempat itu, ditakut-takutin setannya. Kalau ini kan mereka benar-benar bisa melihat itu tadi kehidupan si Kuyang dan lain-lain. Jadi mereka ikutan apa ya? Bersimpati. Simpati, gitu ya. terus juga ada mereka berempati juga dengan kisah hidup dia yang ini. Tapi kemarin aku dihujat ibu, jadi ibu jadi ada satu ibu-ibu yang itu nawarin makan. Iya. Tapi ada satu ibu-ibu, jadi sekian banyak itu kan gelap malam-malam kan. Satu ibu-ibu warnanya bajunya ngejreng. Jadi aku pas kayak gimana responnya? Bu, bentar bu, ibu yang pakai baju merah namanya siapa? Masih sebel tuh dia. Iya saya ini gitu. Iya bu, gimana bu? Gitu. Iya sebel kamu tuh gini. Itu anaknya Badri kan? Bu jangan bu, ini suami saya. Sumpah dia, aku nggak tahu ya dia videoin apa enggak. Six sex shock banget. Oh saya ngamuk Bener gitu. Tapi abis itu pas udah selesai special screening, di depan dia pas main foto dong. Lucu banget. Jadi gemes, jadi dia terbawa pada saat berber kan layar mati selesai terus aku masuk. Jadi dia masih kayak Fazia gitu tangannya begini Masih emosi. Masih emosi. Jadi anaknya Badri lagi dibilang. Pas foto bisikin dong. Bu ini bukan anak Badri ya bu. Iya makanya dia bilang itu anak Badri kan. Oh Badri itu yang diperanin sama Rio. Iya, Oke. Rusmiati. Jadi kita udah terbuka ya, kira-kira Oci sebagai perannya sebagai siapa ya? Tapi Apa mungkin itu diganggu point ya? of view si ibu-ibunya ya. Tapi beberapa juga cuman kayak ya udah mungkin kayak ngerti juga posisinya Fauzia tuh sebenarnya Seperti apa? nggak salah 100% tapi ada salahnya gitu. Iya. Nah itu harus nonton. Kalian bisa nilai bagian salahnya di mana, nggak salahnya di mana. Apakah yang nggak salahnya cuma pembelaan doang? Atau aku saat ini hanya mencari validasi. Iya, itu. Pembelaan. Ya itu yang Rusmiati disakiti. juga kesel, iya emang. Kalau Putri gimana ngeliat feedback dari orang-orang? Antusiasnya juga sangat besar ya gitu, apalagi kalau misalnya kalau dilihat tuh ini pada muji ininya CGI-nya. Oh iya. Iya CGI-nya si tuh kan. bentuk kuyangnya. CGI di sini memang bentuk kuyangnya kalau nanti kalian lihat tuh kuyangnya bener-bener kayak real gitu kan, karena beda tuh di Saranjana. Memang di Saranjana itu kan kuyangnya tidak terlalu terlihat gitu kan. Nah kalau akhirnya di upgrade di kuyang ini sebagai kuyang ini, akhirnya banyak yang memuji CGI-nya kayak lebih. Kalau di sini ada Mas Jo, dia akan menjelaskan siapa yang membuat CGI kita. Kamu akan iya gitu. Nah, tapi kita takut ngejelasin takut salah. Iya. Tapi orang-orang di balik layarnya sangat luar biasa, mulai dari artistik sampai ke orang animasi CGI-nya sampai orang kostum, pokoknya semuanya kita tadi kalau kata kakak, wah niat juga ya bikin. Kita niat, Sangat kita harus niat, kita niat banget semuanya. kita bikin semuanya. Ini semoga jadi film yang luar biasa dan bisa diterima. Karena pas jadi trailernya, pas jadikan si kuyang yang lewatin Om Berry di sungai, itu ngeri tuh. Kan gelap kan, Iya, gelap terus iya, cuma ada ikatan bayangan sedikit organya, terus sama rambut panjang itu kalau nanti berapa tahun kemudian itu dipotong terus disebarin ke sosial media, masih bisa tuh orang percaya yang lewat. Kan juga udah ada tuh beberapa, walaupun AI ya. Tuh, cuman itu scene bagian itu kan anjir serem juga kan, juga, karena emang serem banget. di sungai lepas kan, maksudnya Iya, di gelap sungai ya. lepas, iya. Lepas gitu apa, gelap gitu terus tiba-tiba dia Kuyangnya horor. Tapi di sini kira-kira apakah si kuyangnya lebih menakutkan atau lebih sedih kalau menurut Putri? Harus nonton. Nah, itu harus nonton. Bagus sih, bagus. Harus nonton. Nanti kalian tahu deh gimana POV-nya Kuyang kan. Nah, coba kalau nonton akan tahu sih. Oke. Berarti di syutingnya di 2024 akhir. Hampir akhir. Oktober November lah ya. Agustus. Oh, Agustus, dan sama Agustus. 9 full di sana. Iya, di Kalimantan. Oke. Total kita di Kalimantan. Kalau Putri juga berarti full bahasa Banjar yang dipakai. Iya. Bahasa Banjar total semuanya.
sama karya juga bahasa Banjar. Jadi semuanya pada belajar bahasa Banjar. yang orang asli Banjar. kamu? Banyak ada aku, nanti ada kakakku Acil Limas itu juga dari Banjar. Terus juga banyak warga-warga lokal yang akhirnya dilibatkan di film ini. Jadi kayak pemain gitu. kita banyak Iya, banget campur. Ada yang dari Jakarta, memang udah dari Jakarta. Ada yang warga lokal sana gitu. Dan di film ini selain ngulik soal kuyang ada budaya-budaya juga nggak yang Nah, itu tuh yang paling menariknya nanti kalau kalian nonton akhirnya bisa tahu nih gimana budaya Banjar kan. Kayak misalnya gimana adat Banjar untuk menikah, kayak gitu, gimana melahirkan, gimana akhirnya menjadi kuyang, itu kan semua adat-adat dari Banjar kan. Jadi secara tidak langsung yang nonton ini tuh nanti akhirnya tahu gitu budaya Banjar itu seperti apa sih gitu. Kehidupan di sana seperti apa, rumah-rumahnya seperti apa kan, yang kayak di atas rawa, yang kayak gitu-gitu. Nah, itu emang mayoritas kan karena rumah di sana kan seperti itu kan. Mas Jo juga orang Kalimantan. Mas Jo? Iya. Oke. Dia tempatnya asli Banjar juga atau bukan? Asli kandangan yang kita tempat syuting kita itu. Nah, itu. Kampungnya dia dong berarti? Iya, kampungnya Mas Jo. Makanya dia kan bener-bener orang sana, tahu banget kan. Jadi sangat-sangat kental lah tahu gimana di film ini. Nah, makanya kalau kalian nanti nonton tuh bener-bener ini real orang sana Legit gitu. sih, ini legit sih. Parah. Legit. Iya, berarti ya orang asingnya sendiri yang bikin. Iya. Jadi tahu kan gimana budaya sana, gimana Iya, orang-orangnya di sana juga seperti apa kan masyarakatnya. Itu dia tuh. Iya. Mas makanya emosi banget ya nonton. Iya. Makanya horor beda daripada yang lain. Bahkan ini kan kakak mungkin ngelihat horor banyak yang dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa iya Tengah. Nah, sekarang kita Kalimantan. Kita perkenalkan lah budaya Kalimantan. Karena yang horor gak cuma di Jawa dong ya guys. Setiap tempat sebenarnya ada. horor. Iya, betul. Cuma mungkin satu nguliknya ya. Oke, sekarang closing statement dari Oci sama Putri ketika nanti film Kuyang tayang di bioskop tanggal berapa? 29 29 Januari di seluruh bioskop kesayangan kalian. Oke, ketika nanti tayang di bioskop tanggal 29 Januari 2026, experience atau apa yang bakal dirasakan sama penonton ketika nonton film kalian? Perasaan kalian akan berkecamuk. Iya, campur aduk Campur banget aduk. sih. Nah, Campur itu aja aduk. sih. Iya, benar. Dari Putri gimana? Apakah bakal ketakutan atau malah bakal ikut sedih? Semuanya ada. Dari kesel juga ada, sedih juga ada, horornya juga ada. Makanya semuanya bakal dapet nih emosi kalian tuh kayak dipermainkan lah di film ini. Wow. Bukan cuma perasaan Rusmiati yang dipermainkan, Iya. tapi juga penonton juga akan dipermainkan. Apakah akan sebel sama Fauzi ya? We'll see. Tergantung dari kacamata siapa ya. Nah, iya, betul. Kalau emang sebel, ya nanti kelihatan kali ya di komen. Gitu. Tapi udah ada belum yang kemarin nonton udah pada komen-komen atau? Ada beberapa yang kayak udah nge-tag dan lain-lain gitu komen. Tapi selama ini masih positif. Makanya aku siok tiba-tiba ada ibu berbaju merah itu. Berarti berhasil Oh, Fauzi iya, ya. benar. Berarti berhasil pujiannya. Takut ada ibu-ibu baju merah lainnya. Tapi aku terselamatkan karena lagi hamil kemarin juga karena pada dorong-dorong gitu kan. Mas Jo udah yang kayak, "Hey, Bu Mil, jangan didorong. Bu Mil ini pelan-pelan satu." gitu. Jadi aku kayak Anakku. Iya. Bukan anak Badri ini. Iya, takutnya mereka maksudnya karena saking excitednya lupa gitu kan. Aku kedorong dan segala macam tapi aman. Tapi sejauh ini promo aman lah ya dengan kondisi perut gini. Aman kan? Fisik juga aman, gak drop. Aman. Paling cuman ya ini karena cuaca aja kan, hujan terus segala macam jadi agak-agak flu. Oh, oke. Oke, itu buat teman-teman Tribuners, jangan lupa nonton film Kuyang 29 Januari 2026, nonton di bioskop. Kalau nonton aja, nggak usah ngerekam atau foto adegannya. Dan jangan spoiler juga di sosial media. Karena itu namanya ngebajak dan spoiler. Kalau mau ngedukung mereka, tuh tadi ada yang namanya Cinema Visit. Kita tadi kayak ibu-ibu yang tadi bisa foto bareng, bisa rekam, atau bisa berdialog sama. Jadwalnya chat di Instagramnya Saranjana Kota Gai. Gampang. Kalau mau jambak jangan deh, tapi kalau mau ngomongin boleh. Kalau mesti saya terima, Ibu, Bapak. Atau mau bersimpati sama Rusmiati kayak sangat menyedihkan dia. Atau enggak yang mau jadi kuyang? Jangan. Penawarannya bukan penawar khusus ya, penawar tidak khusus. Jangan. Soalnya ini pengalaman nih. Kayak mau diturunin nih ilmunya. Jadi thank you buat teman-teman Tribuners sudah nonton konten Paling Sel. Jangan lupa nonton terus konten-konten tribuners.com lainnya. Dan buat Oci sama Putri, thank you udah mampir ke Paling Sel. Terima kasih juga sudah diundang, Siap. Kakak. Sampai jumpa, bye-bye. Thank you. Siap. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.